Halo, selamat datang kembali di channel Teknonomi. Pada video kali ini, saya akan berbagi tutorial bagaimana cara menggunakan rumus VLOOKUP pada Microsoft Excel. Tapi sebelumnya, jika kalian berkenan, jangan lupa klik tombol like dan subscribe, karena dengan demikian, kalian turut serta membantu berkembangnya channel ini. Oke, kita langsung aja. VLOOKUP atau Vertical Lookup adalah rumus yang digunakan di Microsoft Excel untuk melakukan pembacaan data dari tabel lain secara vertikal. Untuk lebih jelasnya, kita langsung aja praktik ya. Nah, di sini saya akan menggunakan rumus VLOOKUP untuk menentukan gaji pokok, tunjangan, dan bonus dari setiap karyawan yang ada berdasarkan golongannya. Di mana nantinya kita akan membaca datanya dari tabel gaji. Nah, caranya adalah seperti ini ya. Kita arahkan terlebih dahulu kursornya ke sini di D4, gaji pokok ini, lalu kita tulis sama dengan VLOOKUP, penulisannya seperti ini ya, kemudian buka kurung. Nah, setelah kita ketikkan buka kurung, nanti akan muncul panduannya di bawah. Ada beberapa parameter seperti lookup value, table array, call index num, dan rank lookup. Nah, kita bahas dan kita isi satu persatu ya. Parameter pertama yaitu lookup value. Lookup value ini adalah semacam kata kunci yang akan kita cari dari tabel sumbernya. Contohnya di sini, kita akan mencari golongan. Jadi, kita akan mencari golongan di sini, kemudian akan kita ambil gaji pokok, tunjangan, dan bonus sesuai dengan yang ada di sini. Sehingga, untuk lookup value, kita gunakan di sini golongan ya, yaitu sel C4. Oke, selesai untuk parameter pertama. Lalu perhatikan ya pemisahnya di sini. Jika di sini pakai koma, berarti kita ikuti di sini kita pakai tanda koma. Namun, jika menggunakan tanda titik koma, maka teman-teman bisa menggunakan tanda titik koma. Jadi disesuaikan dengan Excel kalian masing-masing. Lalu lanjut ke table array. Table array itu adalah tabel acuan di mana kita akan mengambil acuan dari tabel gaji. Nah, tabel gaji itu dari sini ya, dimulai dari I4 sampai L7. Maka kita blok seperti ini. Maka di sini dia akan muncul I4 sampai L7. Nah, setelah itu, kita tekan tombol F4 pada keyboard. Setelah kita tekan F4, maka akan menjadi $I, $4, sampai $L, $7. Lalu kenapa kita harus menekan tombol F4? Fungsinya adalah untuk menjadikan range ini terkunci atau absolut. Maksud dari absolut adalah ketika nantinya kita copy rumus atau formula ini ke tempat lain, maka range ini akan tetap terkunci. Untuk lebih jelasnya, nanti kita selesaikan terlebih dahulu formula ini, baru kita bahas apa bedanya kalau kita menggunakan F4 atau absolut dan tanpa menggunakan F4. Baik, kita lanjutkan ke parameter berikutnya yaitu call index num. Call index num itu artinya nomor kolom. Dari tabel acuan yang kita gunakan, di sini yaitu tabel gaji, kita tahu bahwa gaji pokok itu berada di kolom kedua. Karena kolom pertama itu golongan, kolom kedua itu gaji, dan kolom ketiga tunjangan, serta yang keempat itu bonus. Karena range yang kita gunakan yaitu pada tabel gaji ini. Oke, di rumus berarti kita masukkan kolom kedua, lalu koma, dan yang terakhir adalah true atau false. Maksudnya, kalau kita isi dengan true, maka itu akan dicari nilai yang paling sesuai. Kalau misalnya tidak ada nilai yang sesuai, maka diambil nilai yang mendekati. Tapi kalau kita pilih false, maka yang dicari hanya nilai yang paling sesuai, atau defaultnya biasanya kita gunakan false. Atau boleh juga kita ketikkan false seperti ini, atau kita double klik
yang muncul di sini. Nah, seperti ini. Atau bisa juga kita isi dengan 0. Jadi true atau false bisa diganti dengan 1 atau 0. True itu 1, false itu 0. Nah, saya sendiri biasanya lebih sering menggunakan 0. Oke, selesai. Lalu kita lanjut dengan kurung tutup. Nah, rumus ini kalau kita artikan ke dalam bahasa kita, kurang lebih seperti ini ya. Jadi, cari angka 1 Romawi di tabel ini, di tabel gaji yaitu mulai I4 sampai L7. Kalau sudah ketemu, nanti ambil kolom kedua. Jadi, cari angka 1, lalu nanti ambil kolom kedua. Berarti kalau sudah ketemu angka 1 di sini, nanti yang kita ambil adalah kolom ini, kolom keduanya, yaitu 2 juta. Lalu, enter. Nah, maka nanti akan muncul seperti ini. Nah, setelah itu, untuk karyawan berikutnya, tinggal kita ambil saja dari rumus sebelumnya. Caranya adalah, tempatkan kursor pada sel yang sudah kita beri rumus. Kemudian, kita arahkan kursornya ke sudut kanan bawah dari sel yang sudah kita kasih rumus tadi ya, sampai kursor berubah menjadi seperti ini, tanda plus warna hitam. Lalu kita drag ke bawah. Nah, maka nanti akan muncul gaji pokok dari setiap karyawan ini berdasarkan golongannya. Contohnya misalnya Heru, golongan 1 gajinya 2 juta rupiah. Lalu Joko, golongan 4, gajinya 5 juta rupiah. Jadi, nanti semua karyawan ini gajinya menyesuaikan dengan golongan yang ada. Kalau misal Indri dari golongan 2 menjadi golongan 3, maka gaji dia otomatis berubah. Sebelum saya lanjutkan formula untuk tunjangan, saya akan bahas terlebih dahulu kenapa pada saat menggunakan rumus VLOOKUP harus ada langkah menekan tombol F4 seperti tadi, sehingga nanti di sini range-nya berubah menjadi range absolute atau terkunci yang ada tanda dolarnya. Maksudnya adalah, jadi kita lihat ya rumus ini kan C4 sekian sekian sekian. Di sini saya geser ke bawah, dia berubah menjadi C5. Saya geser lagi menjadi C6, C7, C8, 9, 10, dan seterusnya. Sementara, range table-nya tetap dari I4 sampai A7. Kita lihat ya, dari atas sampai bawah, range-nya ini tetap. Nah, kalau misalnya kita ubah ke dalam range normal, jadi tadi ketika kita isi parameter kedua, kita tidak perlu menekan tombol F4 misalnya. Maka, nanti hasilnya akan jadi seperti ini. Saya copy ke bawah, maka akan ada banyak data yang error. Kenapa seperti ini? Karena pada saat rumus ini saya copy ke bawah C4, copy ke bawah jadi C5, range yang tadinya I4 sampai L7 berubah sehingga sampai ke bawah lagi, range tabel acuannya sudah sangat kacau. Kita lihat ya, range dari tabel acuannya berada di sini. Sementara ini kan nilainya kosong ya. Kalau dengan kita menekan tombol F4 tadi, maka si range ini, I4 sampai L7 ini akan terkunci. Artinya nilai range-nya akan selalu tetap. Jadi ketika kita copy rumus ini kemanapun, range yang ada simbol dolarnya itu akan tetap sama nilainya. Lihat ya, I4 sampai L7 sampai ke bawah akan tetap. Tapi untuk C4, yang awalnya C4, dia berubah terus seperti itu. Oke, kurang lebih seperti itu ya untuk maksud dari tadi kenapa kita perlu menekan tombol F4. Lalu lanjut, kita masuk ke rumus berikutnya yaitu tunjangan. Rumusnya sama yaitu VLOOKUP, buka kurung, kemudian lookup value-nya tetap kita ambil dari golongan yaitu C4, lalu blok tabel acuannya dari I4 sampai L7 ya. Kemudian tekan F4, Nah, kemudian untuk tunjangan, dia ada di tabel gaji kolom ketiga.
kolom ke-1 itu golongan, kedua itu gaji, ketiga tunjangan. Jadi, kita ketikkan di sini 3,0 atau false, tutup kurung, enter. Tunjangan untuk golongan 1 adalah Rp500.000. Kita duplikat rumus atau formula ini sampai ke bawah. Maka hasilnya akan seperti ini. Tunjangan akan otomatis menyesuaikan sesuai dengan golongan karyawan. Nah, terakhir untuk kolom bonus, kita tetap menggunakan rumus VLOOKUP seperti tadi ya. Caranya sama dengan VLOOKUP, buka kurung, lalu kita klik pada sel C4, koma, kemudian blok tabel gaji dari I4 sampai L7, lalu tekan F4 agar range ini terkunci, kemudian koma, bonus. Nah, untuk bonus ini kan ada di kolom keempat ya, maka kita tulis 4, 0, lalu tutup kurung. Setelah selesai, kita blok ke bawah untuk duplikat rumus yang sudah kita buat tadi. Nah, dia akan muncul sesuai golongannya ya. Bisa kita cek golongan 1 bonusnya 700.000. Kemudian golongan 4 itu bonusnya Rp1.300.000. Oke, sudah selesai semuanya antara kolom gaji pokok, tunjangan, dan bonus. Secara umum, rumusnya sama ya. Jadi, kata kuncinya atau lookup value-nya tetap kita ambil dari golongan. Yang berbeda hanya nomor kolom. Untuk gaji pokok, nomor kolomnya 2, tunjangan kolom 3, bonus di kolom 4. Pada bagian jumlah ini, kita tinggal jumlahkan sel gaji pokok, tunjangan, dan bonus. Lalu kita drag ke bawah, maka semua bagian jumlah ini akan terisi otomatis. Nah, ini kalau tabel acuannya berada pada sheet yang sama ya. Tapi misalnya nih, kita tidak ingin tabel gaji ini muncul di sheet ini. Jadi misal kita ingin sheet-nya disembunyikan. Contoh, misalnya tabel gaji ini saya hilangkan, saya copy kemudian saya pindah di sheet 2. Saya tes di sini dan dirapikan tabelnya seperti ini. Oke, kemudian tabel gaji yang di sheet pertama tadi saya hapus. Kemudian, ini kan rumusnya jadi error ya. Saya coba hapus lagi rumus-rumusnya. Saya ulang. Misalnya, gimana nih jika tabel acuannya atau tabel gaji berada pada sheet yang berbeda? Sebenarnya caranya sama. Tinggal kita tulis formulanya seperti tadi. Sama dengan VLOOKUP, buka kurung, pilih lookup value-nya dari golongan misal C4, koma, lalu table array-nya kita ambil dari sheet 2, kita klik sheet 2, lalu kita blok acuannya dari A4 sampai D7, kemudian kita tekan F4, lalu koma. Karena kita mau tahu gaji pokok, maka kita ambil pada kolom 2, 0, lalu enter. Kemudian lanjut tunjangan sama dengan VLOOKUP, buka kurung, pilih lookup value-nya dari golongan misal C4, lalu table array-nya kita ambil dari sheet 2, kita klik sheet 2, lalu kita blok acuannya dari A4 sampai D7, kemudian F4, lalu koma. Nah, karena kita mau tahu tunjangan, maka kita ambil pada kolom ke-3, enter. Kemudian lanjut bonus. Untuk bonus sama dengan VLOOKUP, buka kurung, pilih lookup value-nya dari golongan misal C4, lalu table array-nya kita ambil dari sheet 2, kita klik sheet 2, lalu kita blok acuannya dari A4 sampai D7, kemudian F4, lalu koma. Karena di sini kita mau tahu bonusnya, maka kita ambil pada kolom 4. 0, enter. Selanjutnya, kita tinggal duplikat rumus yang sudah kita buat tadi.
Caranya kita blok ketiga sel ini yang sudah kita kasih rumus tadi, lalu tempatkan kursor di kanan bawah. Kita drag pada saat kursor berubah menjadi tanda plus hitam seperti ini, lalu kita tarik ke bawah. Nah, maka nanti semua akan terisi otomatis. Oke, sudah selesai. Gimana? Mudah kan untuk menggunakan rumus VLOOKUP ini? Sekian video ini, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Sampai jumpa di video selanjutnya.